الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين بالعلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وفي بركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 32. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai pada pasal yang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, faslun walladzi yanqudul wudu. Ya. Halaman 32 ada di tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Faslun walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wa yanqudul wudu aidan shifa'u da'in al-hadath kaman bihi salasun min baulin aw ghairihi wa shifa'ul mustahadah wa
yanqudu aidan inqida'i muddatul mas'i. Wa qad dzakarahu asy-syekh fi faslin mas'ul khuf. Wa yanqudu aidan aqlu lahmil jazur ala makhtarahu an-Nawawi. Wa qala inna fihi hadisaini sahihaini laisa minhuma jawabun syafun wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhaddisin wallahu a'lam. Pada pasal ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kata mu'allif atau pengarang kitab ini mengatakan walladzi yanqudul wudu khamsatu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Artinya membatalkan yang menjadikan wudu kita itu menjadi batal. Ya. Berarti kalau wudu kita batal, otomatis kita nggak boleh sholat, ya. Gitu. Nah, apa saja yang menjadikan wudu kita itu menjadi batal? Ya, yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Ya, apa-apa atau sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Ya. Dari 2 tempat keluarnya hadas, ya, baik itu kubul ataupun dubur, ya. Kubul itu artinya tempat keluarnya apa? Air seni atau air kencing, ya. Dubur berarti tempat keluarnya apa? Kotoran, yaitu berupa BAK itu, ya, itu namanya dubur, ya. Nah, ada sebagian pendapat mengatakan wa yanqudul wudu aidan syifa'un daim al-hadas. Ya, yang bisa merusak ataupun membatalkan wudu, di sini ada juga yang mengatakan syifa'un daim al-hadas. Orang yang sudah sembuh atau berhenti dari hadas. Kan ada orang punya penyakit, ya, penyakit bawaannya kencing melulu, ya. Kencing dulu, kalau orang Betawi bilang beser, ya, bentar kencing, ya. Nah, ada orang kalau punya penyakit seperti ini nih, ya, dikatakan dia udah sembuh katanya, tapi dia udah biasa, ya, punya penyakit seperti itu tuh, ya. Kata pengarang kitab ini meskipun dia udah sembuh, kalau dia itu tetap melakukan apa yang menjadi hal penyebab batalnya wudu, tetap wudunya harus diapain? Diulang lagi. Nah, kenapa? Karena wudunya batal. Ya, ntar ada penjelasannya. Seperti kaman bihi salasun min baulin aw ghairihi. Ya, seperti ada orang yang punya penyakit bawaannya mau kencing dulu tuh tadi. Ya, kencing dulu. Ya, nggak boleh bergerak dikit. Ya, kencing. Ya, nggak boleh ketawa dikit, kencing, ada gitu. Ya, ada orang juga punya penyakit bawaannya apa ya? Kentut dulu, ada nggak? Ada. Ya, itu penyakit itu. Ya, penyakit bukan yang kita cari atau kita mau, bukan. Ya, penyakit itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika ada orang seperti itu tuh, kata mu'allif kita Al-Imam Taqiyuddin di sini mengatakan, meskipun dia sudah sembuh dari penyakit itu, tapi ketika dia sudah menjadi hal suatu yang terbiasa ada pada dirinya, maka wudu itu pun harus diulang. Kenapa? Karena wudunya juga sudah menjadi batal. Ya, yang kemudian wasyifa'ul mustahadhah. Ya, tuh. Seperti seorang perempuan, ya, yang sudah sembuh atau berhenti dari istihadah, ya kan? Kan istihadah itu adalah darah apa sih? Kan darah penyakit atau darah kotor. Kenapa? Karena yang namanya darah kotor itu kan nggak bisa kita cegah, ya.
Seperti air kencing mau keluar bagus kan? Bagus. Kenapa? Karena itu adalah suatu penyakit. Ya. Sama kan ketika ada proses penyembuhan seseorang saat dia menderita suatu penyakit apapun, ya, ketika orang tersebut mengkonsumsi suatu obat, baik obat dalam hal yang sifatnya medis ataupun herbal, ya, dokter nanti akan mengatakan atau seorang tabib akan mengatakan nanti ini di antara reaksi obat ini nih akan nampak pada apa? Kencing. Ya, akan bisa nampak kalau badan kita keringat katanya. Berarti itu obat itu reaksi. Ya. Kasarnya berarti kan yang kebuang atau yang pengen dikeluarkan itu adalah suatu apa? Suatu racun. Ya, makanya jangan kita cegah. Sama perempuan gitu juga, dia punya penyakit istihadah, sering keluar darah. Itu kan istihadah adalah darah yang apa? Yang kotor. Jangan disumpel, jangan. Ya, biarin aja. Ya, nah ada orang perempuan biasanya dia istihadah sering keluar penyakit darah kotor, tapi dia sudah sembuh, sama juga itu. Dia harus pulang lagi nanti apanya? Ya, wudunya, karena sudah dianggap dia juga batal. Ya, karena ada satu kaidah gitu. Ya, dalam suatu hukum dikatakan al-'adah muhakkamah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu bisa jadikan suatu hukum. Ya, bukan kebiasaan dalam suatu amal, kebiasaan yang terjadi dalam suatu daerah saja. Ya, apapun yang pernah terjadi, hukum yang pernah berlaku pada seseorang ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan, maka meskipun tidak ada jalan sembuh, maka dia juga harus apa? Dikatakan sudah batal wudunya. Ya, itu yang kedua contohnya. Kemudian yang ketiga, wa yanquduhu aidan inqida'u muddatul masih. Ya. Dan membatalkan juga inqida'u muddatul mas, ya. Apa itu? Ya, berakhirnya apa? Muddatul mas, masa untuk apa? Kita mengusap khuffain. Ya, kan orang mengusap khuffain itu ada apanya? Ada dua. Ya, ada apanya itu? Ada masa waktunya. Ya, jadi mas'ul khuffain itu enggak selamanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini masku itu artinya muzah. Apa sih muzah itu? Muzah itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ya, kayak sepatu kan banyak tuh dibuatnya dari kulit. Ya, tapi dalam arti apa namanya kamus bahasa Indonesia yang saya baca itu muzah itu adalah sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi ketika orang mengusap khuffain itu dia nggak buka sepatu waktu dia wudu. Itu ada masanya juga, nggak selamanya dia boleh apa ya, menganggap masuk khuffain itu tidak menjadikan wudu dia batal, tapi ada waktunya, ya gitu. Wa qad dzakarahu asy-syaikh ya fi fasli masil khuf, ya, dan telah disebutkan oleh pengarang kitab ini nanti dalam fasal membasuh khuf, ya itu. Ada pendapat juga yang mengatakan wa yanquluhu aidan aqlul lahmil jazur. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya makan daging onta juga itu membatalkan wudu. Ya. Ini orang banyak bertanya, loh, orang makan daging onta batal wudu? Ya. Emang kenapa onta dagingnya najis? Ya. Bukan masalah najisnya, nanti dijelaskan di sini ada penjelasannya kenapa orang makan daging unta itu najis. Apakah ini benar hadisnya? Ya, pendapatnya mengatakan orang makan daging unta itu najis. Ya, batal wudunya. Ya. Kalau kita perhatikan jangankan dagingnya, kencingnya aja orang minum. Ya kan, kencing unta. Ya, buat apa? Buat obat. Ya, masa makan dagingnya batal wudu kan gitu. Ya. Kita lihat ada penjelasannya. Ala makhtarahu An-Nawawi, ya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Nawawi, ya, tentang apa? Makan daging unta itu membatalkan wudu, ya. Wa qawwahu, bahkan beliau Imam Nawawi juga memperkuat, ya, apa yang menjadi pendapat ulama, ya, bahwasanya makan daging unta itu apa? Membatalkan wudu. Wa qala anna fihi haditsaini sahihaini, ya, beliau berkata bahwasanya ada dua hadis yang sahih
Ya, kata beliau laisa minhuma jawabun syafun. Ya, kedua hadis sahih ini tidak memiliki jawaban yang tepat. Ya, tidak memiliki jawaban yang pas. Maksudnya apa? Tidak memiliki jawaban yang pas. Allah ada pendapat yang mengatakan makan daging onta itu membatalkan wudu. Ya, apa kata beliau? Ya, wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhaddisin. Ya, sebagaimana dipilih oleh sekelompok sahabat-sahabat kami, mereka-mereka yang para ahli hadis. Ya, mereka itu mengatakan jawabannya nggak pas katanya. Ya, kalau mereka bilang ada dua hadis sahih yang mengatakan bahwasanya orang yang makan daging onta itu bakal batal wudunya. Ya, nggak pas hadisnya itu. Wa qala wa huwa mimma ya'taqidu rajhanahu wallahu a'lam minhuma wallahu a'lam. Jadi ya, dia itu ya memilih apa yang menjadi ketentuan kekuatan hadis itu, baru dia akan memilih. Tapi kalau hadisnya ini tidak memiliki kekuatan, ya, artinya tidak memiliki sanad, ya, sanad yang sahih, kemudian matannya juga, rawinya juga, ya, tidak jelas, itu apa? Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Suatu sandaran hukum. Ya, para ulama pasti akan memilih apa, ya, pendapat yang memiliki argumen ataupun dalil-dalil yang apa? Yang kuat, artinya argumennya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan oleh para ulama yang lain, dia bilang hadisnya sahih, tapi jawabannya nggak tepat, berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan, makanya nggak bisa dijadikan sebagai pegangan suatu hukum. Ya, gitu. Karena kan sandaran hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah al-hadis, itu sumber hukum kita. Ya, tapi selama di situ kan kalau hadis nanti ada tingkat-tingkatannya. Ya, hadis yang mana yang bisa kita jadikan suatu, ya, sumber hukum dalam penetapan suatu hukum? Tentunya kalau buat mazhab Imam Syafi'i, ya, hadis-hadis yang sahih itulah yang bakal kita jadikan sebagai sumber hukum suatu hukum. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi. Ya, apabila hadis ini hadis yang sahih atau argumen yang aku pergunakan adalah hadis yang sahih, maka apa? Maka itu adalah merupakan suatu pendapat yang aku pergunakan, kata Imam Syafi'i sendiri. Ya, baik. Was-sahih alladhi alaihi jumhur al-ashab. Ya, yang benar adalah, ya, seperti apa yang dipilih oleh jumhur atau kebanyakan para ulama. Apa pendapat para ulama? Kebanyakan mereka mengatakan annahu la yanqudul wudu. Ya, bahwasanya makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak kalau haji atau umroh ada sajian makan daging onta, ya Bapak udah wudu, makanannya nggak apa-apa, jangan ragu terwudu batal katanya. Kemarin habis ngaji di Ar-Rahmah, makan daging onta batal, bawa makanan. Ya, kan orang makan apaan kayak nggak batal wudu, yang penting halal tuh makanan. Ya, nggak ada yang namanya orang makan nasi minum air batal wudu, nggak ada. Ya, ada orang minum batal wudu, gimana? Orang minum batal wudu bisa nggak? Bisa, kalau minumnya sampai kentut, wudunya batal gitu. Ya, itu. Kalau sekedar minum doang atau sekedar makan doang nggak batal wudu. Ya, tapi kalau sholat, lagi sholat makan, lagi sholat minum, batal sholatnya, wudunya kagak. Ya, orang batal sholat belum tentu batal wudu. Orang batal wudu udah pasti batal sholat, gitu aja dah, gampangnya. Ya. Enggak semua yang batalin sholat batalin wudu, tapi semua yang batalin wudu adalah batalin sholat. Gitu. Ya,
wudhu dengan sholat. Karena masing-masing punya bagian-bagian apa-apa yang membatalkan sholat, apa-apa yang membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya batal. Tapi kalau sholatnya batal, wudhunya pasti batal nggak? Belum tentu. Ya, itu. Baik. Wa ajabu an hada, ya. Dan mereka memberikan jawaban tentang ini, ya. Mimma ruya Jabir, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna akharal amraini, ya, bahwasanya ada suatu perkara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu mimma massathunna, ya. Ada sebagian, ya, sahabat mengatakan, ya, seseorang yang tarkul wudu itu meninggalkan wudu mimma massathunna, artinya yang menjadikan wudu seseorang itu batal, katanya apabila dia itu menyentuh apa? Menyentuh api, ya. Orang megang api batal wudunya, masuk akal enggak? Enggak, ya. Kecuali kalau dimegang megang api, ya, dipegang api, tahu-tahu di berdarah, darah itu ngeluarin darah kan, ya. Nah, darah yang keluar dipegang jadi batal wudunya. Kenapa? Karena darah itu hukumnya najis, ya. Kalau sekedar dimegang api doang nggak batal wudu. Tuh. Iza arabta hada fal kharij minas sabilaini, ya. Apabila kamu ketahui ini, fal kharij sesuatu yang keluar minas sabilaini, ya, dari dua lubang itu, wa huma al-qubul wa dubur naqidun lil wudu'i ainan kana aw rihan. Tuh, ya. Jadi perlu yang kamu ketahui, sesuatu yang membatalkan wudu itu secara jelas adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik itu kubul ataupun dubur. Tuh, ya, itu yang harus diketahui. Tuh, ya. Ainan kana aurihan, ya, baik yang keluarnya itu sesuatu yang nampak, yang kelihatan, ya. Apa tuh yang keluar yang nampak? Ya, seperti kalau dari lubang kubul, ya, keluar air kencing kan gitu, itu kan kelihatan, ya. Ada juga yang rihan, yang nggak kelihatan. Apa itu rihan? Apa tuh? Kentut kan kelihatan. Ada nggak orang bisa melihat kentut? Nggak ada, tak nampak tapi ada bau kan gitu, ya, gitu. Itu tetap dia membatalkan wudu, dan masing-masing itu tempat keluarnya beda-beda, ya. Kencing keluarnya dari kemaluan, sementara angin itu keluarnya dari apa? Dari dubur. Tuh, ya. Mu'tadan kana aw nadiran, ya, sesuatu yang keluar itu baik sesuatu yang biasa keluar, ya, seperti air kencing dan lain sebagainya. Kalau dari dubur seperti, ya, BAB itu sesuatu yang mu'tad, yang biasa itu keluar, ya. Aw kana nadiran, atau sesuatu yang apa? Yang jarang, ya, yang jarang keluar. Kadang, ya. Adakah orang keluar darah dari kemaluannya? Ada, ya. Adakah orang keluar darah dari duburnya? Ada. Tuh, kalau dia keluar dari salah satu lubang itu, ya, pokoknya batal. Mau kayak bapak-bapak lagi buang air besar keluar emas, batal gak wudunya, Pak? BAB bukan kotoran yang keluar tapi emas, batal gak wudunya? Tetap batal. Kenapa? Karena yang keluarnya itu melalui lubang itu. Ya, mau duit yang keluar kayak apa kayak, ya, nggak biasa itu batal tetap, ya. Nggak bisa kita katakan berarti kan bukan kotoran yang keluar, nggak biasa keluar katanya. Anak kecil makan bulu atau keluar bulu, tentunya kita bilang nggak batal, tetap batal. Di sini kan dijelaskan, ya, mu'tadan au nadiran, sesuatu yang keluar itu baik sesuatu yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar, ya, selama dia sudah masuk ke dalam
ya lambung kita, dan saat keluar sudah melalui 2 lubang yang khusus ini, maka tidak menjadi halangan untuk kita jadikan tidak batal wudu. Lain halnya dari lubang hidung, lain halnya dari lubang kuping, ya. Ini ya tidak ada yang mengatakan ya keluar sesuatu dari hidung, dari mulut, dari kuping membatalkan wudu, nggak ada. Ya, ada orang muntah, batal tuh wudunya, katanya muntah, batal nggak? Nggak batal, karena lubang mulut ini tidak termasuk ke dalam min ahadis sabilaini, ya, bukan termasuk ke dalam kategori 2 lubang. Yang dimaksud 2 lubang itu adalah kubul dan bubul, lubang kemaluan dan lubang tempat keluarnya kotoran berupa ya kotoran saat kita buang air besar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wal hissi najasul ain kana au tahiran, ya, baik sesuatu yang keluar itu sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Ya, maka tadi saya katakan kalau dia keluarnya itu dari salah satu 2 lubang, mau yang keluar itu yang najis atau yang tidak najis, tetap batal wudunya. Ya, tetap tetap batal wudunya. Ya, jangan kita katakan ya maaf, suatu saat ada orang waktu kencing keluar putih kayak air susu katanya, ya, dibilang susu bagus nih, bukan, ya, itu tetap wudunya batal selama dia keluarnya itu adalah dari salah satu lubang. Beda halnya sama binatang kayak ayam, ya kan, ke ayam, sejelek-jeleknya ayam keluar dari mulutnya itu apaan? Keluar pasti diapain? Dimakan kan gitu, ya. Itu sehebat-hebatnya orang, manusia sekaya apapun, sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, keluar dari mulutnya apaan? Ada yang mau makan? Ya, itulah Allah menciptakan makhluk itu masing-masing punya kelebihan. Ya, manusia pintar, duitnya banyak, kaya, ya, jabatannya tinggi, popularitasnya luar biasa. Ketika dimulai keluar, yang keluar apaan? Nggak keluar emas, Pak. Ya, batal untuknya itu. Ya, nggak bisa kita katakan ya sesuatu yang keluar jika kotoran itu baru batal wudu. Kalau nggak najis nggak batal wudu, tidak bisa. Tapi kemudian kita adalah menjadikan wudu kita menjadi batal. Ya, itu. Kandun, ya, seperti yang keluar cacing. Ada nggak orang cacing? Ada. Cacing najis nggak? Cacing najis nggak, Pak? Cacing nggak najis, ya kan? Orang nggak BAB, tapi keluar cacing anak kecil, kenapa? Karena cacingan, ya. Nah, ketika dia keluar cacing dari duburnya, berarti itu apa ya? Wudunya batal. Cacing, orang cacingan, Pak, bukan anak kecil doang. Orang tua juga ada cacingan, ada nggak? Ada, ya. Tuh, makanya jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang standar, ya, sesuatu yang kotor itu yang bakal membatalkan wudu kita apabila keluar dari salah satu lubang, ya. Yang tidak kotor juga atau tidak najis pun akan membatalkan wudu kita, ya, gitu. Baik. Wal aslu fi dzalika, ya, dasar dari yang demikian tadi itu atau pendapat yang tadi itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaidi, ya, atau ya apa-apa yang datang dari kamu itu minal ghaid, atau yang keluar dari kamu itu berupa kotoran dari salah satu 2 lubang itu yang akan menjadikan batalnya wudu, ya, betul. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an hadis. Abu Hurairah pernah ditanya, ya, tentang hadas, faqala usa au durat, ya, berkata usa au durat, rawahu Bukhari, ya. Wa hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dalam hadis dikatakan
dikatakan kuntu rajulan mazza'an. Ya. Sayyidina Ali pernah berkata kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Ya. Ada nggak orang sering keluar madhi dulu banyak Pak? Banyak Pak. Ya. Ini diantaranya sahabat aja nih. Sayyidina Ali seorang laki-laki yang suka keluar madhi. Ya, kata beliau, ya, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Ali bilang aku malu bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang saya punya nih. Kenapa? Aku seorang laki-laki sering kali keluar madhi. Ya, kenapa Sayyidina Ali malu? Limakan ibnatihi, karena kedudukan aku sebagai seorang istri dari putri beliau. Siapa istri Sayyidina Ali? Fatimah Az-Zahra. Ya, malu dong, masa nanya langsung berdua kan begitu. Ya, ter apa katanya? Kok punya mantu suka keluar madhi? Padahal sih nggak masalah. Ya, nah saat itu karena saking malunya Sayyidina Ali, Pak. Ya, bahkan Sayyidina Ali kan salah seorang sahabat yang dalam riwayat dikatakan beliau ini kan dapat gelar apa itu? Sayyidina Ali apa? Karramallahu wajhah. Ya, gelar ini diberikan oleh Rasulullah karramallahu wajhah. Kenapa? Karena dalam hidupnya kata Rasul Sayyidina Ali ini nggak pernah melihat kemaluannya. Ya, artinya orang sosok seperti Sayyidina Ali ini orang yang sangat pemalu. Ya, nggak pernah melihat kemaluannya. Coba bayangin Pak. Ya, gimana seseorang nggak pernah melihat kemaluannya? Ya, maka dikasih gelar Ali karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali yang Allah muliakan wajahnya. Ya, gitu. Nah, dia memerintahkan siapa? Fa amartul Miqdad ibn al-Aswadi. Ya, aku memerintahkan Miqdad bin Aswad al-Kindi. Ya, fasa'alahu. Miqdad al-Kindi ini langsung bertanya kepada Rasulullah atas perintah siapa? Perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Apa kata Miqdad bin Aswad al-Kindi? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah ditanya oleh Miqdad al-Aswad al-Kindi, ya, dengan satu pertanyaan Rasul pun langsung menjawab. Apa kata Rasul? Yaghsilu zakarahu wa yatawaddah. Ya, cukup orang laki-laki kalau suka keluar apa namanya? Madhi, ya. Kalau orang perempuan keputihan. Ya. Orang perempuan keputihan nih Pak, laki-laki madhi namanya. Ya, itu dia cukup hanya menyuci apa ya? Kemaluannya saja. Tidak perlu apa ya? Mandi wajib. Ya, kenapa? Karena madhi itu hukumnya najis. Ya, karena perputihan juga hukumnya najis. Ya. Wa yatawaddah, kemudian dia langsung berwudu aja, nggak perlu mandi dulu, nggak perlu mandi dulu coba. Ya, ini penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada pertanyaan dari Sayyidina Ali yang diperintahkan Miqdad bin Aswad al-Kindi itu cukup dijawab oleh Rasulullah. Udah kalau begitu seorang tadi yang lalu tanya, cukup dia mencuci kemaluan tempat keluarnya madhi, dia langsung apa ya? Langsung berwudu. Ya, rawahu asy-Syaikhaini. Hadis ini diriwayatkan oleh ya dua rawi yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, inilah dasar yang digunakan atau dipakai oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila keluar sesuatu dari dua lubang, baik itu kubul ataupun dubur, menjadikan wudu kita menjadi batal. Ya, sudah. Wa yustasna mimma kharaja min as-sabilaini al-mani al-madhhab fil rafi'i wal rawdah. Bapak sedikit agak aneh kedengarannya Pak. Ya. Kenapa aneh? Karena di sini kata ya dalam kitab Kifatul Ahya dikatakan kecuali kalau yang keluar dari salah satu lubang itu apa ya? Air mani katanya. Nah, kok air mani nggak batal wudu? Ya. Kenapa ini nggak batal wudu? Ini pendapat
dapat dikatakan oleh Al-Imam Rafi'i dalam kitab Ar-Rawdah. Ya, pengecualian katanya kalau yang keluar dari salah satu dua lubang ini adalah air mani. Kalau pengecualian berarti kan istisna, ya, nggak batal wudhu. Kata siapa? Yang kata Imam Rafi'i dalam kitab Ar-Rawdah. Ya, coba lihat nanti ada penjelasannya. Wa wajhu bi annama aujaba a'zamul amrayni bi khususihi fala yujibu ya anwanahuma bi umumihi. Tuh, ya. Jadi kata beliau, ya, sesuatu yang ya hukumnya wajib itu lebih besar terhadap dua satu perkara dikhususkan, ya, fala yujibu anwanahuma, maka yang lebih kecil nggak wajib. Coba Pak, kalau orang keluar mandi wajib wudu atau wajib mandi? Ya, harus cerdas kita. Emang wudunya nggak batal, tapi apa ya? Nggak mandi wajib. Ya, mandi junub. Ya, cukup orang kalau dia sudah mandi wajib, berarti bukan wudu juga sudah terangkat. Kenapa? Kalau hadas yang besar aja terangkat, apalagi hadas yang apa ya? Yang kecil. Itu maksud Imam Rafi'i dalam kitab apa? Kitab, ya, Ar-Rawdah. Jadi jangan kita salah paham, ya. Itu yang batal besar, bukan batal yang kecil. Coba. Kalau istilah logika kita, ini orang-orang alim kayak gini kadang bercanda juga ya katanya. Memang seakan-akan bercanda, ya kan? Itu. Kenapa dibilang wudu itu apa namanya keluar mandi itu nggak batal wudu? Sama Pak, candaan orang kita begini nih. Ada orang lagi wudu, ya, wudu, tahu-tahu kentut sekali, batal nggak wudunya? Kemudian dikentut yang kedua kali, batal nggak wudunya? Nggak batal. Ya, dia mau kentut 2 kali, kayak 3 kali, 4 kali, dia belum wudu, masih batal wudunya. Kecuali dia habis wudu kentut lagi, batal lagi. Ya, kentut yang kedua nggak batal udah. Yang membatalkan itu cukup apa? Kentut yang pertama doang. Itu kan candaan juga sebenarnya. Ya, sama dengan perkataan anak Imam Rafi'i ini juga dikatakan keluar mandi nggak batal wudu, tapi harus mandi wajib. Ya, nah inilah sedikit Pak yang kita berikan atau kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan pada malam yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita bisa sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak. Ya. Siapa?